Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi ya tentang bagaimana cara menguji suatu hasil percobaan ya dengan menggunakan uji T berpasangan atau disebut juga paired t-test teman-teman. Nanti untuk file Excel-nya ya, saya akan sematkan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah, kalian tinggal download aja nanti. Nah, untuk syarat uji T berpasangan ini atau disebutnya itu biasanya pair t-test ya. Itu yang pertama syaratnya adalah sampelnya itu harus berdistribusi normal teman-teman ya. Jadi ada dua syarat ya. Yang pertama itu sampelnya harus berdistribusi normal, terus yang kedua itu antara metode 1 dengan metode 2, kalau misalnya uji T itu ada dua bagian atau dua kelompok yang dibandingkan teman-teman ya. Di sini sampel yang digunakan sama, yang berbeda adalah perlakuannya teman-teman. Atau misalnya kalau kalian pakai percobaan berarti metodenya. Jadi di sini sampelnya itu berpasangan. Misalnya kalau suatu grup itu biasanya ada proses sebelum sama sesudah perlakuan. Nah itu bisa nih pakai uji T ini, uji T berpasangan ya. Tapi syaratnya yang pertama harus terpenuhi, yaitu sampelnya juga harus berdistribusi normal ya. Jadi tadi ada dua syarat ya. Nah di sini saya ambil contoh ada 4 sampel teman-teman ya, ada 4 sampel ya. Di sini nih ada 4 sampel. Itu dilakukan perlakuan metode 1 dan metode 2 ya. Nah kelompok sampel di sini dengan kelompok sampel di sini tuh sama ya. Jadi sampelnya ada 4, tetap ada 4. Nah, setelah kita dapat hasilnya, misalnya ini angka ya, hasilnya harus dalam angka atau numerik ya berarti ya. Itu nanti kita dapat selisih ya. Selisih ini kita dapatkan selisih antara metode 1 dengan metode 2 dari tiap-tiap sampel. Nih misalnya untuk sampel pertama berarti selisihnya itu 71 min 76, berarti selisihnya min 5 ya. Untuk sampel kedua itu berarti 61 kurangi 68, berarti selisihnya adalah min 7, seperti itu. Nah kemudian setelah kita dapat selisihnya, kita cari rata-rata selisih ya. Berarti sama dengan average ya. Dalam kurung di sini kita blok nih. Nanti didapatkan hasilnya adalah minus 1,75. Nah baru setelah itu kita cari standar deviasi selisihnya. Untuk standar deviasi rumus sendiri ada di video lain teman-teman yang saya sudah bahas. Tapi kalau kita pakai rumus langsung itu rumusnya adalah sama dengan STDF ya. Selisihnya ini kita blok lagi nih. Ini adalah standar deviasi selisih dan didapatkan hasilnya adalah 4,99. Dengan jumlah sampel di situ adalah 4 ya. Sehingga akar dari 4 itu adalah 2, teman-teman. Nah, ini di bawah ini itu adalah persamaan atau equation ya. Equation dari rumus untuk mencari T hitung ya. Nanti dari T hitung kita bandingkan dengan T tabel. T tabelnya ada di sebelah sini nih, sebelah kanan ya. T tabel. Nah, ini rumusnya. Pertama itu adalah D bar ya, D bar. D bar itu adalah E5 di situ. E5 itu berarti yang ini ya, D bar. Atau rata-rata selisih dibagi SD itu adalah standar deviasi selisih per dibagi dengan akar N. Akar N adalah akar dari jumlah sampel ya. Ini rumusnya bisa dilihat di sini, berarti sama dengan E5 dibagi E5 yang ini nih dibagi F5 ya, dibagi standar deviasi per akar N. Akar N berarti sama dengan 2 dibagi 2, teman-teman. Dan didapatkan hasil adalah minus 0,70. Yang jika kita bandingkan dengan T tabel, kita ambil T tabelnya di sini, kita ambil dia konfidensinya itu atau konfidensinya adalah 95% teman-teman ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini untuk T tabel itu yang dilihat adalah degree of freedom. Degree of freedom atau derajat kebebasan ya. Nah, derajat kebebasan itu rumusnya adalah N-1, berarti 4 dikurangi 1. Nah, berarti dia adalah 3 ya. Kita ambil 3. Kita tarik ke kanan nih. Pilih yang confidence levelnya itu adalah 95%, berarti 0,05. Dan didapatkan T tabelnya adalah
3,182. Kita bulatkan jadi 3,18. Sehingga hasilnya adalah T hitung itu lebih kecil dibanding T tabel. Sehingga kesimpulannya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara metode 1 dengan metode 2. Ya, gitu. Berarti nggak ada bedanya gitu ya kesimpulannya ya. Oke, mungkin teman-teman bisa paham ya dengan penjelasan saya. Kalau misalnya kurang paham, silahkan di komen aja di kolom komentar. Mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.